Kita bawa kitab, Pak. Udah jelas kita bawa kitab nih, kita nyantri nih. Kan ujian juga buat saya, Pak. Ya, mau nggak diceramain orang kan gitu. Diceramain kita. Karena saya tahu kaidah jemaah tabligh tidak boleh menggurui guru, maka saya balikin itu. Ngamuk-ngamuk jamaahnya, ya. Dibentak lagi saya. Nah, di situ kemudian baru teringat. Saya tekanlah sisi sibaiyah, ya, sisi emosional itu, sisi binatang buas. Yang bentak saya salamin, Pak. Ya. Semoga dia ingat sampai sekarang, dan saya sudah maafkan. Ya. Apa lo, sok pinter lo, anak muda juga nggak punya pengalaman, digituin. Dia nggak tahu kalau kita nyantri udah belasan tahun, muka aja yang culun. Ya. Kan berasa begitu, tuh udah mulai lagi tuh, Pak, kambuh lagi tuh. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu halusnya syaitan itu, halus sekali. Nah, godaannya teman-teman ahbab tabligh begitu. Nah, godaannya Ustadz kan nggak mau dengerin ceramah orang. Nah, maka nih saya melatih diri saya dengan mau dengerin ceramah orang atau khutbah. Praktekkan uzlah atau seperti jemaah tabligh, masuk nggak nih gitu ya pertanyaannya. Ya, jemaah tabligh itu didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Dia seorang ahli hadis dan mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Khistiyah. 3 tarekat, Pak, yang saya tahu, mungkin lebih, wallahu alam. Tapi dia lihat ahli tarekat, ahli sufi di zamannya sibuk dengan zikir-zikirnya, lalu tidak mengurusi umat, terutama yang ulama nih. Sebaliknya, para pendakwah kosong kalbunya dari zikir. Dia udah ada berdakwah, tapi tidak berlatih rohani, tidak punya khalwat. Maka beliau padukanlah dua ini, jadilah gerakan khuruj dalam jemaah tabligh. Jadi mereka bukan uzlah, khalwah ya. Kita coba lihat tuh malam-malam mereka orang belum bangun, dia sudah bangun, ya kan? Nah, itu khalwat namanya, Pak. Kalau uzlah dia ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke goa-goa, itu bedanya. Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita jemaah tabligh, ahbab tabligh, itu adalah khalwah. Siang-siangnya mereka mengamalkan hadis berdakwah, ya kan? Maka kita disapa, dijenguk oleh mereka. Tapi ada juga yang suul adab banyak, ya. Kita habis ceramah diceramain sama dia ada. Kita bawa kitab, Pak. Udah jelas kita bawa kitab nih, kita nyantri nih. Kan ujian juga buat saya, Pak. Ya, mau nggak diceramain orang kan gitu. Diceramain kita. Karena saya tahu kaidah jemaah tabligh tidak boleh menggurui guru, maka saya balikin itu. Ngamuk-ngamuk jamaahnya, ya. Dibentak lagi saya. Nah, di situ kemudian baru teringat. Saya tekanlah sisi sibaiyah, ya, sisi emosional itu, sisi binatang buas. Yang bentak saya salamin, Pak. Ya, semoga dia ingat sampai sekarang, dan saya sudah maafkan. Ya. Apa lo, sok pinter lo, anak muda juga nggak punya pengalaman, digituin. Dia nggak tahu kalau kita nyantri udah belasan tahun, muka aja yang culun. Ya. Kan berasa begitu, tuh udah mulai lagi tuh, Pak, kambuh lagi tuh. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu halusnya syaitan itu, halus sekali. Nah, godaannya teman-teman ahbab tabligh begitu. Nah, godaannya Ustadz kan nggak mau dengerin ceramah orang. Nah, maka nih saya melatih diri saya dengan mau dengerin ceramah orang atau khutbah. Jadi kalau Jumatan itu saya jarang dengerin, terima khotib, Pak, biasanya. Pengen dengerin aja khotibnya ngomong apa. Kalau pulang-pulang tuh saya cek, pulang-pulang kalau saya ngomongin si khotib berarti saya belum beres. Nah, nanti ada aja yang negur di rumah tuh, Ustadz isinya gosipin dai, katanya gosipin Ustadz. Ingat kita, alhamdulillah ada yang ingetin, ya. Jadi ahbab tabligh itu berkhalwat, ya. Cuma karena itu sudah paduan, thariqatnya sudah tidak murni, dakwahnya pun jadi kaku sebagian. Jadi mereka pun sekarang lagi mencari model mana yang pas.
Sampai ada ahbab tabligh itu datang ke salah satu wali Allah di India, minta nasihat. Nah kan bener nih minta nasihat nih. Ini hobi mau ceramain orang, tashkil istilahnya ya. Apa kata si wali? Ente apa sih yang kurang? Zikir pagi udah, sore udah, tahajud udah, jamaah udah, sedekah udah, bermusyawarah udah, semuanya udah. Yang kurang satu, qalbunya belum ta'alluq billah. Qalbunya belum ta'alluq, belum takluk, belum berkoneksi kepada Allah. Ngomong-ngomong tauhid, tapi di lidah doang, perasaannya enggak. Sebaik-baik manusia dua, satu yang berjuang fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, yang kedua mereka datang ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, lalu beribadah di sana, menyelamatkan agamanya. Cuma begitu doang. Tapi ada nggak ilmunya? Ada. Kitab ini kan ngajarin itu. Kitab Hadaikul Haqaiq. Maka kalau ingin selamat dalam berkhalwat, saya kasih tahu aja, wajib bertorikot sufi. Kalau enggak nanti jadi setan, Pak. Jadi orang-orang yang pulang-pulang tuh ngaku jadi Mahdi, ngaku jadi Nabi Isa, ngaku jadi Rasul, ngaku jadi Jibril, itu karena dia lewat jalur kebatinan. Enggak tawadu, cari kayak guru. Emang bisa baca kitab, iya, tapi untuk ilmu begini enggak cukup kitab. Harus. Itu sebabnya saya tidak berani menyerang orang-orang tarekat, Pak, enggak berani saya. Kenapa? Mereka mewarisi ilmu ini yang enggak ada di ahli fikih, enggak ada di ahli tauhid, enggak ada. Ada cuma sama mereka doang. Ya. Banyak sebenarnya. Dan itu terbukti dia punya sanad kepada Rasulullah. Disebutlah torikot itu torikot mu'tabarah. Cuma yang kita dengar kan orang belajar torikot gila. Berarti yang kita dengar tuh setan lagi tuh yang ngomong tuh. Jadi Bapak jangan deh kalau nggak punya guru ya. Ntar pulang-pulang saya deng, Mbak. Kalau Bapak nggak mau bertorikot, udah begini aja. Sholat, udah beramal biasa aja. Ini hati-hati, di YouTube sekarang banyak orang ember, disebarin tuh ilmu-ilmu zikir, ijazah terbuka. Jangan amalkan, ya, jangan diamalin. Nanti kalau Bapak amalin, saya jamin yang datang setan. Pasti yang datang setan. Karena ciri-ciri setan itu udah nggak mau berguru, gengsi, udah buka aja WA gitu. Mesti berguru. Imam Bukhari dulu mau dapetin satu hadis aja, innamal a'malu binniyat, berangkat dari Uzbek sampai ke Mekah, 1000-an kilometer, Pak, dari sini ke Bali, belum ada pesawat, dia jalani. Maka Imam Bukhari jadi wali di kalangan ahli hadis. Kan gak semua ahli hadis juga waliullah. Ada yang jadi wali itu yang bertahan kitab-kitabnya, itu kan wali-waliullah semua itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Karena mereka menulisnya dalam bimbingan Allah itu. Dibimbing gurunya Imam Bukhari, saya udah sering sebut berapa? 1700. Dia berguru ke senior, berguru ke teman sejawatnya, untuk menghantam kesombongannya, dia berguru ke muridnya. Saya pas salah satu muridnya namanya Ibnu Khuzaimah, masih muda. Dia ambil beberapa hadis dari muridnya itu, baru dia jadi wali itu, Pak. Jadi ahli hadis aja itu bisa kejebak jadi ahli hadis, Pak. Ustadz sunnah, ya tunggu dulu. Ustadz sunnah udah melakukan rihlah seperti Bukhari belum? Minimal khatam Bukhari Muslim kayak ya. Mana sekarang Ustadz sunnah khatam Sahih Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, ya. Yang khatam malah ulama di Indonesia. Maka jangan belagu dulu tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, IAIN, tamatan doktor, santai aja dulu. Ngaji kitabnya khatam nggak gitu. Ya. Kan sekarang ngebrand diri itu kan gampang sekali. Nah, saya takut dengan branding itu ya, dan saya minta ampun kepada Allah apabila dulu pernah tergoda itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, fadhal. Ya. Apa itu, Ustaz? Kirain surat cinta, Ustaz. Dari Pak Muhammad Jailan ya.
Mohon diberi cara menahan amarah dan bisa tawadhu. Syukran. Versi Nabi aja ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang bisa membersihkan jiwa itu hanya cara-cara kerasulan. Maka cara kerasulan ketika menghadapi kita amarah, apa? Kalau kita lagi marah, duduk. Itu udah tahu semua tuh teorinya. Tapi coba praktek Pak. Kita udah duduk nih di atas mobil sama di atas motor nih. Udah duduk nih antum nih. Gimana caranya? Dibel orang, disalip orang, disenggol orang. Berasa aja gimana? Gak terima kan? Gimana caranya? Kan udah duduk. Nah sekarang mulutnya yang didudukin. Senyum. Senyumin aja Pak. Berarti senyum. Kalau kita sudah duduk, nggak mungkin dong lagi nyetir kita tidur. Kan kalau masih marah pas duduk kan disuruh tidur. Berani Pak tidur lagi nyetir, kan nggak mungkin. Senyum. Kalau Bapak senyum langsung dapat 2 pahala. Kita mengekang amarah, yang kedua dapat senyum. Ya, walaupun ntar yang disenyumin ngerasa nyengir juga nih orang. Gak ada masalah ya. Itu caranya. Kalau kita lagi di rumah, itu gampang. Bapak Ibu, kenapa rumah itu jadi sarang setan, sarang binatang buas? Karena kita masuk nggak membawa nama assalam. Maka Imam Fudail bin Iyad mengajarkan dalam kitab beliau, kalau mau masuk rumah bacalah salam kepada Rasulullah. Bid'ah nggak tuh? Ada kitabnya kok Pak ya. Imam Fudail bin Iyad, Qadi Iyad bukan Fudail ya. Qadi Iyad, kitab Asy-Syifa itu mengajarkan begitu. Imam ahli hadis beliau ini, pensyarah kitab-kitab hadis dan menulis kisah-kisah Nabi yang sahih dan hasan. Apa kata beliau? Jika engkau masuk ke rumahmu, bacalah salam kepada Nabi, lalu salam kepada dirimu, baru salam kepada orang di rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasain Pak, saya merasakan benar-benar itu nggak bisa marah Pak, nggak bisa marah. Mau senyum aja di rumah itu. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kan udah kita apalin semua tuh. Jadi yang tahayyat itu jangan cuma berhenti di sholat, itu dipakai Pak di masuk rumah. Kan di rumah kita akan lama duduk di situ. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk pintu tuh udah 3 langkah nih mau masuk, baca itu assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, atau assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan cinta kepada Nabi. Nabi itu namanya Pak rahmatan dan kalau sudah dimulai kita menyentuh pintu dengan rahmat, di dalam rumah itu kasih sayang aja isinya. Marahnya pasti bener, dan nggak mungkin marahnya itu cinta. Apalagi kalau dia sedang menebar cinta. Coba amalin itu ya. Ini ijazah pagi ini nih. Ya, silakan diamalkan. Salam atas engkau wahai Rasulullah, kalau nggak bisa bahasa Arab. Salam atas kalian, salam atas kami dan semua hamba Allah. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain Pak. Kalau ini udah berjalan minimal 3 hari aja, kita sama dengan mengundang nurnya Nabi masuk ke rumah. Barulah rumah jadi baiti jannati. Kalau enggak baiti mati.